Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Nur Hayati, mahasiswa Universitas Pamulang Prodi Manajemen. Saat ini saya akan membawakan tugas mata kuliah kewirausahaan modul 5 dengan tema ide dan peluang kewirausahaan. Pengertian ide kewirausahaan. Kewirausahaan menambah nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Keberhasilan dapat dicapai bila mana kewirausahaan menggunakan produk, proses, dan jasa inovasi sebagai alat untuk menggali perubahan. Oleh sebab itu, inovasi merupakan instrumen penting dalam memberdayakan segala sumber guna, menghasilkan sesuatu yang baru, dan menciptakan nilai secara terus-menerus. Menurut Zimmerer, ide-ide wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real pasar dan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha. Wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi dengan cara pengurangan risiko melalui strategi proaktif, penyabaran risiko pada aspek yang paling mungkin, pengelolaan risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Risk management adalah suatu proses di mana manajer perusahaan mengidentifikasi risiko pada seluruh bagian organisasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian dan kemungkinan mengembangkan rencana untuk meniadakan atau memperkecil jumlah kerugian yang mungkin terjadi. Tujuan manajemen risiko adalah meminimalkan dampak merugikan sebagai akibat dari timbulnya risiko, adalah merencanakan sumber daya secara efektif guna mengembalikan keseimbangan dan keefektifan operasional organisasi sesudah mengalami gangguan kerugian yang sangat hebat. Terdapat 3 jenis risiko yang dapat dievaluasi, yaitu risiko pasar atau persaingan karena adanya ketidakpastian pasar. Yang kedua, risiko finansial akibat rendahnya hasil penjualan dan tingginya biaya. Yang ketiga, risiko teknik akibat adanya kegagalan teknik. Banyak ide yang betul-betul baru, akan tetapi sebagian besar peluang tercipta ketika wirausaha memiliki cara pandang baru terhadap ide lama. Hasil dari ide-ide secara keseluruhan adalah perubahan bentuk arahan atau petunjuk bagi perusahaan atau kreasi baru tentang barang yang akan dihasilkan perusahaan. Terdapat beberapa cara agar ide dapat menjadi peluang, yaitu ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk atau jasa baru. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi. Banyak wirausaha yang berhasil bukan atas idenya sendiri, tetapi pengamatan dan penerapan ide orang lain yang bisa dijadikan peluang. Sumber-sumber potensi peluang. Proses penjaringan ide atau disebut juga ide screening merupakan suatu cara terbaik untuk menuangkan ide potensial menjadi produk atau jasa real. Adapun langkah-langkah dalam ide screening dapat digali dari menciptakan produk baru atau berbeda, mengamati peluang, analisa produk dan proses produksi, menaksir biaya awal, memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Menciptakan produk baru dan berbeda. Ketika ide diwujudkan, misalnya dalam bentuk barang atau jasa baru, produk dan jasa tersebut harus bersaing dengan produk dan jasa yang sudah ada di pasar. Produk dan jasa tersebut harus menciptakan nilai bagi pelanggannya. Agar berguna, barang dan jasa harus bernilai bagi pelanggan. Oleh sebab itu, wirausaha harus benar-benar mengetahui perilaku konsumen di pasar. Dalam mengamati perilaku pasar, paling sedikit ada 2 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu 1, permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, waktu penyerahan dan waktu permintaan barang atau jasa. Kewirausahaan harus mengamati segala potensi yang dimiliki pesaing, misalnya kemungkinan pesaing mengembangkan produk, dukungan keuangan, dan keunggulan lain yang dimiliki pesaing. Kemampuan pesaing untuk mempertahankan posisi pasar dapat dievaluasi dengan mengamati kelemahan dan risiko dalam menanamkan modal barunya. Menurut Zimmerer, ada beberapa keadaan yang dapat menjadi peluang, diantaranya 1. Produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, kerugian teknik harus rendah, oleh karena itu penggunaan teknik harus dipertimbangkan sebelumnya. Yang ketiga, saat di mana pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya. Yang keempat, pesaing tidak memiliki teknologi canggih. Yang kelima, pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya. Yang keenam,
Perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Menaksir biaya awal. Biaya awal yang akan dikeluarkan untuk menjalankan operasional usaha perlu dibuatkan perkiraannya supaya kebutuhan dana dapat diketahui pada waktu pelaksanaannya. Perhitungkan risiko. Memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi antara lain risiko pesaing, kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisi pasarnya. Risiko teknis berhubungan dengan proses pengembangan produk yang sesuai dengan yang diharapkan atau berhubungan dengan objek penentu. Apakah ide secara aktual dapat ditransformasi menjadi produksi yang siap dipasarkan dengan kapabilitas dan karakteristiknya. Sedangkan risiko finansial adalah kegagalan yang timbul akibat ketidakcukupan dana. Watak kewirausahaan ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan. Kemampuan ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman. Seorang wirausaha memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi yang tercermin dalam kemauan untuk memulai usaha atau startup, mengerjakan sesuatu yang baru, yaitu kreatif, mencari peluang baru atau opportunity, berani menanggung risiko atau risk bearing, dan mengembangkan ide dan meramu sumber daya. Kemampuan dan kemauan seorang wirausaha diperlukan untuk menghasilkan produk dan jasa baru, menghasilkan nilai tambah baru, merintis usaha baru, melakukan proses dan teknik baru, mengembangkan organisasi baru. Wirausahawan juga berfungsi sebagai perencana atau planner. Di dalamnya tercantum merancang perusahaan, mengatur strategi perusahaan, memperkasa ide-ide perusahaan, pemegang visi untuk kepemimpinan. Selain itu, sebagai pelaksana usaha atau bisnismen, wirausaha berperan sebagai menemukan, menciptakan, dan menerapkan ide-ide baru yang berbeda, meniru dan menduplikasi, mengembangkan produk baru kewirausahaan. Untuk menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman. Menurut Dun & Bradstreet Business Credit Service, terdapat 10 kompetensi yang harus dimiliki wirausahawan, yaitu knowing your business, yaitu harus mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Yang kedua, knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha, mengorganisasi, dan mengendalikan perusahaan. Yang ketiga, having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. Ia harus bersikap sebagai pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Yang keempat, having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Modal tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga rohani. Kepercayaan dan keteguhan hati merupakan modal utama dalam usaha. Yang kelima, managing finances effectively, yaitu memiliki kemampuan mengatur atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Yang keenam, managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Yang ketujuh, managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, menggerakkan atau memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. Yang kedelapan, satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu. Yang kesembilan, knowing how to compete, yaitu mengetahui strategi atau cara bersaing. Yang kesepuluh, copying with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas, tersurat tidak tersirat. Menurut Kurilov, John M. Mempil Jr. dan Douglas Cloud, ada 4 kemampuan utama yang diperlukan untuk mencapai pengalaman yang seimbang agar kewirausahaan berhasil. Di antaranya, pertama, technical competence, yaitu memiliki kompetensi dalam bidang rancang bangun, sesuai dengan bentuk usaha yang akan dipilih. Yang kedua, marketing competence, yaitu memiliki kompetensi dalam menemukan pasar yang cocok. Yang ketiga, financial competence, yaitu memiliki kompetensi dalam bidang keuangan, mengatur pembelian, penjualan, pembukuan, dan perhitungan laba rugi. Yang keempat,
Human Relation Competence, yaitu kompetensi dalam mengembangkan hubungan personal, seperti kemampuan berelasi dan menjalin kemitraan antar perusahaan. Menurut Norman M. Scarborough, kompetensi kewirausahaan yang diperlukan sebagai syarat bisnis meliputi proaktif, yaitu selalu ada inisiatif dan tegas dalam melaksanakan tugas, berorientasi pada prestasi dan kemajuan, komitmen terhadap perusahaan atau orang lain. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Pada umumnya, wirausaha yang memiliki kompetensi-kompetensi tersebut cenderung berhasil dalam berwirausaha. Oleh karena itu, bekal kewirausahaan yang berupa pengetahuan dan bekal keterampilan kewirausahaan perlu dimiliki. Beberapa bekal pengetahuan yang perlu dimiliki, misalnya 1. Bekal pengetahuan bidang usaha yang dimasuki dan lingkungan usaha yang ada di sekitarnya. Yang kedua, bekal pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, pengetahuan tentang kepribadian dan kemampuan diri. Yang keempat, pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Yang kelima, pengetahuan tentang siapa konsumennya. Saran. Dalam lingkungan usaha yang semakin kompetitif, pengetahuan keahlian dalam bidang perusahaan yang dilakukan mutlak diperlukan bagi seorang wirausaha. Pengetahuan keahlian dalam bidang perusahaan itu diantaranya pengetahuan tentang pasar dan strategi pemasarannya, pengetahuan tentang konsumen atau pelanggan, pengetahuan tentang pesaing, baik yang baru masuk maupun yang sudah ada, pengetahuan tentang pemasok atau supplier, pengetahuan tentang cara mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan, termasuk kemampuan menganalisis dan mendiagnosis pelanggan, mengidentifikasi segmentasi, dan motivasinya. Di samping itu, sangat penting pengetahuan spesifik seperti pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan pembukuan, jadwal produksi, manajemen personalia, manajemen keuangan, pemasaran, dan perencanaan. Terakhir, jangan takut dan ragu untuk memulai berwirausaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.